Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, fadakhala fi qawlihimul jahil, sehingga mulailah para jahil, juga orang-orang yang mughaffal, yani orang-orang yang meleng, ya, mengikuti pendapat mereka, ini pendapat golongan Jahmiyah. Walladzi la ilma lahu, demikian juga orang-orang yang tak ada dasar keilmuan pada mereka. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun, sehingga mereka sampai kepada titik kekufuran tanpa disadari. Sehingga mereka sampai kepada titik kekufuran sampai tanpa mereka sadari. Fahalakatil ummah min wujuh wa kafarat min wujuh, sehingga hancurlah umat dari beberapa sisi dan kemudian jadi kufur dari beberapa sisi. Wa tazandaqat min wujuh, mereka menjadi zindiq dari beberapa sisi. Wa dhallat min wujuh, mereka tersesatkan dari beberapa sisi. Wa tafarraqat wa btada'at min wujuh, kemudian mereka pun berpecah belah dan kemudian membuat hal-hal baru, ya, dari beberapa sisi. Illa man thabata ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang sabat, yang tegar, bertahan di atas akidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amrihi wa amri ashabi, bertahan di atas perintah Rasul, perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perkara para sahabatnya radhiyallahu anhum. Walam yatakhatta ahadan minhum, mereka tak melewati salah seorang pun di antara para sahabat. Walam yujawiz amrahum, tidaklah mereka melampaui perkara para sahabat. Wa wasi'ahuma wasi'ahum, mereka mendapatkan keringanan pada hal-hal yang menjadi keringanan pada para sahabat. Wasi'ahuma wasi'ahum, maksudnya adalah mereka tidak membebankan diri mereka pada perkara-perkara yang toh sahabat aja nggak pernah membahasnya, begitu. Ya, itu wasi'ahum. Hal-hal yang para sahabat sendiri radhiyallahu anhum nggak pernah ngedalemin hal tersebut, ngobok-ngobok hal itu, maka itu menjadi keringanan buat kita. Kita nggak usah masuk-masuk ke situ. Gitu. Ya. Walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim, mereka, yakni ahlus sunnah, tidaklah membenci metode beragama para sahabat dan konsep para sahabat di dalam beragama. Wa alima annahum kanu 'alal Islam sahih, mereka mengetahui bahwasanya sahabatlah radhiyallahu anhum yang berada di atas keislaman yang benar, di atas metode berislam yang benar. Wal iman as-sahih faqalladahum dinahu wastarah, mereka lah yang berada di atas iman yang benar, sehingga akhirnya para ahlus sunnah mengikutkan agamanya kepada para sahabat, yakni berittiba kepada para sahabat, wastarah, dengan itu mereka lebih tenang, lebih santai di dalam beragama. Wa alima anna ad-dina innama huwa bitaqlid, mereka mengetahui bahwasanya agama ini memang berdasarkan dari taklid, ya, berdasarkan taklid, yakni taklid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Ya, taklid, memang agama ini dibangun di atas taklid. Wa taklid li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi taklid tersebut kepada para sahabat Muhammad, kepada salafus saleh radhiyallahu anhum. Demikianlah konsep ahlus sunnah di dalam beragama, sehingga dengan itu mereka selamat dan kemudian istirah, tenang, ya, terselamatkan dari kesesatan karena mengikuti para salafus saleh. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan, in fatahal bab likulli man habba wa dabba. Dalam kondisi demikian, yakni ketika mulai tersebarnya perkataan al-Jahmiyah, dan kemudian juga mulai penguasa yang ada bahkan mengikuti ide Jahmiyah di dalam beragama, ya, terbukalah pintu bagi sembarangan orang. Fasaru yatakallamun fi masailil ilm, sehingga mereka mulai berbicara di dalam permasalahan-permasalahan ilmu. Wal'an kama ta'lamuna bisabab hadhil fadaiyat, dan di zaman sekarang sebagaimana kalian ketahui,
dikarenakan fadaiyat, yakni dikarenakan fadaiyat yakni channel-channel TV dan lain-lain yang kayak gitu-gitu, tersebarnya wasilah-wasilah demikian. Wa hadzal kalam al-fawda al-ilmiyah sara hatta al-awam yatakallamun fi masail al-ilmi wa yushakkikuna fiha. Dan karena kacaunya pondasi keilmuan, yakni bebasnya setiap orang berbicara di dalam perkara-perkara yang mereka tidak punya dasar padanya, nggak punya ilmu padanya. Oke? Karena terbukanya peluang, terbukanya panggung buat mereka, bikin panggung dirinya. Baik di fadhaiyat, siaran-siaran televisi atau di medsos-medsos. Karena terbukanya hal demikian, akhirnya mulai awam berani berbicara di dalam permasalahan-permasalahan ilmu dan yushakkikun fiha, menimbulkan keraguan di dalam hal tersebut. Ya, ini hal-hal yang memang sudah sifatnya dogmatis sejak zaman awal, mereka mendatangkan syubhat-syubhat yang membuat para manusia kaum muslimin ragu dari apa yang telah berjalan dari zaman salafus saleh demikian radhiyallahu anhum. Yushakkikuna fil ahkam asy-syar'iyyah. Mereka membuat keraguan-keraguan yang menimbulkan syubhat-syubhat yang membuat manusia ragu di dalam hukum-hukum syar'i, wa yushakkikun fi fatawa al-a'immah. Membuat mereka ragu dari fatwa-fatwa para imam. Kama sabaqa annahum kafaru man khalafahum. Dan sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahkan mereka, yakni para awam ini, sampai titik berani mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Hatta innahum kaffaru al-a'immah as-sabiqina wa jahaluhum. Berani mereka bahkan mengkafirkan para imam-imam terdahulu, bahkan menghukumi mereka dengan kejahilan. Ya. Hatta inna ba'dahum yaqul, sehingga beberapa orang di antara mereka berani berkata, ana insan wa Ahmad ibn Hanbal insan wa nahnu rijal wa hum rijal wa Malik rajul wa ana rajul. Aku ini manusia, Ahmad bin Hanbal juga manusia. Ini gitu. Kita lelaki dan mereka pun lelaki, Malik pun lelaki. Gitu. Ya, ini sama-sama bisa berpendapat. Lihat kekurang ajarannya sampai sejauh itu, dan mereka bisa membuat panggung untuk diri mereka sendiri untuk menyebarkan idenya. Di mana? Di fadhaiyat itu tadi, saluran-saluran televisi atau media-media yang ada dan mudah diciptakan oleh manusia sekarang, ya. Wasala bihimul hal ila hadza. Sampailah kondisi mereka sampai kondisi demikian, wa annahu la mizata liqaulil a'immah. Akhirnya enggak ada lagi kelebihan dari fatwa para imam. Gitu. Seolah-olah disamaratakan dengan fatwa ini orang-orang yang baru dan berani mengingkari para imam-imam terdahulu dari a'immah ahlus sunnah. Ya, ini yang selalu kita katakan. Di antara efek buruknya tersebarnya media sosial dan lain-lain, di antara efek buruknya ya, akhirnya orang-orang yang nggak punya bobot, nggak punya nilai, nggak punya prestasi, nggak punya apa? Ya ini receh nih. Mereka tapi ada di dalam dirinya hubbuz zuhur, ingin tampak untuk tampil, ingin tampil. Dan ini syahwat. Hubbuz zuhur itu syahwat buat penuntut ilmu. Mau tampil itu syahwat untuk para penuntut ilmu sebenarnya. Untuk manusia secara umum, pengennya tampil. Bahasa kita pengen exist. Oke? Nah, mereka bisa buat panggung tuh. Kenapa? Ketika dunia nyata nggak memberikan mereka panggung, enggak, mereka bisa buat panggung buat diri mereka sendiri. Di mana? Di medsos. Mereka membuat pernyataan, mengingkari atau membela dan membela, mencela dan mencela. Gitu? Kenapa? Dengan itu mereka akhirnya punya panggung sendiri. Ya? Punya panggung sendiri. Ya, akhirnya banyaklah karabit. Karabit ini jamak dari karbitan. Pada bermunculan. Okay? Sehingga bahkan masuk di ranah dakwah, orang-orang yang nggak bisa membaca perkataan ulama dengan baik. Orang-orang yang nggak bisa membaca perkataan ulama dengan baik. Oke, nggak bisa baca bahasa Arab, baca terjemahan aja, naik panggung, ngajar dengan buku terjemahan. Ini akhirnya terjadi.
terjadi. Kenapa? Terbukanya panggung buat mereka, terbukanya peluang buat mereka untuk bikin panggung bagi diri mereka masing-masing. Ya, tebar jala di antara awam di media sosial yang ada, awam yang terkena oleh jala mereka akhirnya memanggungkan mereka dan mengagungkan mereka, begitu kan? Mengikuti mereka dan memasya Allah tabarakallah mereka dan lain-lain. Ini terjadi. Ya, di antara orang-orang yang banyak dikenal dan kemudian terkenal di ranah dakwah adalah orang-orang yang sama sekali nggak mengenal dasar bahasa Arab bahkan. Yang dengan itu harusnya ia dapat membaca penjelasan para ulama dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ma'adzallah. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun, sehingga mereka akhirnya seringkali sampai kepada titik kekufuran tanpa mereka sadari. Ya, ini berangkat dari mengikuti pendapat-pendapat baru dan meninggalkan petunjuk dan bimbingan yang datang dari salafus saleh, membuat dan mengikuti pendapat-pendapat dan ideas baru, seringkali mereka sampai titik kekufuran tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka katakan, yang mereka yakini demikian adalah sebuah kekufuran. Nah, dibilang kufur artinya apa? Bertentangan dengan nilai akidah yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dari para salafus saleh. Bertentangan dengan apa yang disepakati di antara salaful ummah, itu kufur. Ya. Li'anna al-insana qad yaqulu maqalatan kufriyah. Tuh, dikarenakan seseorang bisa jadi dia mengungkapkan sebuah ungkapan yang kufur, wa huwa la yadri annaha kufriyah, dan dia enggak tahu bahwasanya ini kalau ngomong begini ini kufur loh hitungannya. Gitu. Ya? Seperti seseorang yang mengatakan misalnya dalam syair-syairnya, takdir memang kejam. Takdir memang kejam, ma'adzallah. Oke? Atau dalam syair-syairnya meminta sesuatu kepada hal yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta sesuatu kepada hal yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini seringkali terjadi. Tanpa disadari mereka mengatakan perkataan-perkataan kufur itu, keliru. Seperti perkataan seseorang kepada orang yang dicintainya, misalnya, hidupku hanya untukmu. Oh. Dan itu kufur. Dan kemudian berkata seseorang di dalam salawat-salawatnya dan lain-lain, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Dan itu kufur, meminta pertolongan demikian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari ta'zim, berangkat dari pengagungan Rasul yang berlebihan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa huwa yaqulul kufra wa yurawwijuhu wa huwa lam ya'lam annahu kufrun. Ia mengatakan kekufuran dan kemudian menyebarkan ungkapan-ungkapan yang kufur demikian, dan ia tak menyadari bahwasanya itu adalah bentuk kekufuran. Bisabab annahu tadakhala fi syai'in la yuhsinu. Ini semua disebabkan dikarenakan ia masuk ke dalam hal yang ia tidak kuasai. Fal khataru azim alaihi wa 'alal ummah. Maka bahayanya itu besar, baik kepada dirinya atau kepada umat. Idz law yaktasara al khatar alaihi kana akhaf. Andai saja bahayanya hanya pada dirinya saja, maka mungkin lebih ringan. Walakinnal mushkilah anna hadza yantashiru fil ummah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah seringkali ungkapan-ungkapan demikian menyebar di antara umat, disebarkan oleh mereka di antara umat. Ya. Fahalaka qawluh, perkataan al-Imam rahimahullah, fahalakatil ummah min wujuh wa kafarat min wujuh. Sehingga umat ini hancur dari beberapa sisi dan kemudian menjadi kufur dari beberapa sisi. Ini sebagian umat menjadi sebagian umat hancur dikarenakan apa? Terjauhkannya mereka dari akidah yang hak, dari manhaj yang hak. Dan kemudian sebagian umat menjadi sampai titik kufur dikarenakan apa? Terjauhkannya mereka dari bimbingan yang hak, dari manhaj yang hak yang datang dari salafus saleh.
يعني لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول هذه علماء كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة هذه أقوال علماء. Maknanya apa? Mereka menipu umat, seringkali membuat buram atas umat sesuatu yang udah jelas. Okay? Menyebarkan syubhat. Adkhalu 'alaiha al-khalal, mereka menyebarkan error di antara umat. Sehingga di antara mereka ada yang mendakwahkan, menyerukan kepada sebuah akidah yang kufur. Okay? Keyakinan yang kufur. Namun ia mengatakan kepada umat bahwasanya ini pendapat ini juga pendapat dari seorang ulama. Pendapatnya Jaham bin Safwan. Tuh, Jahamnya diulamakan. Atau pendapatnya Mu'tazilah. Nah, adapun ulama dari golongan Mu'tazilah, maka mereka mengatakan, tuh seolah-olah ini ulama yang emang layak diulamakan, layak disejajarkan dengan para ulama dari Imam Ahlus Sunnah. Yani dibukakan pendapat-pendapat yang menyimpang, dibukakan seolah-olah ini seperti perbedaan pendapat biasa antara hak dan batil, antara pendapat-pendapat antara ahlul batil dengan ahlul haq nih dihidangkan kepada umat begitu, seolah-olah ini ikhtilaf biasa. Oke? Hadhihi aqwal ulama, kata. Ini perkataan ulama juga gimana pun. Hatta innahum katabu fi suhuf yaqulun lil ulama innakum antum tahjuruna al-haqqa lakum. Sehingga mereka bahkan lebih jauh lagi. Mereka nulis di suhuf. Suhuf yakni media-media cetak. Okay? Berani mereka memberikan tulisan di media-media cetak atau memberikan tulisan-tulisannya di medsos. Okay? Ungkapan-ungkapannya, pernyataan-pernyataannya di medsos. Berani mereka mengatakan bahwasanya innakum antum tahjurunal haqqa lakum. Kalian nih, yakni para ahlus sunnah, kalian nih membatasi seolah-olah hak hanya pada golongan kalian saja. Kalian membatasi seolah-olah hak hanya ada pada golongan kalian saja yang mengikuti para salafus saleh. Wa tuhdiruna aqwalal a'immah, dan kemudian kalian menyia-nyiakan dan mengingkari perkataan-perkataan para imam-imam yang lain yang tidak sejalan dengan kalian. Seperti siapa imam-imam itu? Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikafirkan oleh sebagian ulama. Rafidhah itu. Ibnu Sina itu. Masya Allah ya. Ma'adallah, subhanallah, ini kaum muslimin sering namain anaknya Avicenna. Padahal Ibnu Sina nya dikafirin. Dibikin yayasan lagi. Yayasan Ibnu Sina. Ibnu Sina nya dikafirin sama ulama dari zaman kita. Seperti Ibnu Sina dan Ibnu Arabi. Tuh, Ibnu Arabi ini diantara orang-orang awal yang menyebarkan akidah wahdatul wujud. Awas, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ulama. Oke? Ulama Ahlus Sunnah. Ibnul. Oke? Di antara kitabnya Awasim minal Qawasim itu. Al-Awasim minal Qawasim. Tapi Ibnu Arabi ini kayak Hallaj. Oke? Kayak Syekh Siti Jenar. Ibnu Arabi. Oke? Wal Jahmi bin Safwan, tuh ulama juga. Wa haula al ulama lahum qimatuh, mereka juga gimana pun para ulama yang punya kadar untuk dihormati juga. Kok kalian mengingkari mereka dan membatasi seolah-olah haknya hanya ada pada golongan kalian? Cenah. Tuh. Awam yang membacanya melihat seolah-olah ide-ide begini nih ide-ide yang bijak, wise, lebih terbuka, begitu kan? Terkenalah perangkap-perangkap mereka. Ma'azallah. Ya? Allah yahdina wa yahdihim. Allah beri hidayah kita dan mereka insyaallah. Qallu, perkataan al-Imam rahimahullah, wa tazandaqat min wujuh wa wadallat min wujuh wa tafarraqat wa ibtada'at min wujuh. Akhirnya sebagian umat menjadi zindik dari beberapa sisi dan tersesatkan dari beberapa sisi dan terpecah belahkan dan kemudian membuat hal-hal baru yang tidak ada pada salaf dari beberapa sisi. Kullu hadhihi al-afat bisabab tadakhul al-juhal fi masail al-ilm. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, semua error-error ini terjadi, itu semuanya berangkat apa? Karena para jahil masuk ke ranah keilmuan.
Ya, ini semua disebabkan karena masuknya para orang-orang jahil ke ranah keilmuan, berani berbicara dan menokohkan dirinya di dalam ilmu. Ya, wa qillatul khaufi min Allah, berangkat dari sedikitnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma qalla khaufuhum min Allah dakhalu fi hadhihi al-umur. Ketika demikian, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka berani melakukan hal-hal demikian. Walihada yaqulu ba'dus salaf. Dan dari situlah sebagian salaf berkata qalla wara'uhum fatakallamu. Sebagian salaf rahimahumullah berkata, ini berangkat dari wara' mereka yang tipis. Wara' mereka yang tipis akhirnya berani mereka berbicara. Ini berbicara pada perkara-perkara ilmu, berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah, tentang akidah. Ya? Yang tidak ada keterangan darinya. Ammal ladzi yakhafu Allah, adapun orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, fa innahu la yadkhulu fi syai'in illa wa huwa yuhsinu. Maka idealnya mereka tak akan berani masuk ke dalam sesuatu kecuali mereka kuasai hal tersebut memang. La yadkhulu fi syai'in wa huwa la yuhsinu wa laysa min ahli. Tak berani mereka masuk ke dalam sebuah perkara yang mereka tak kuasai dan mereka bukan ahlinya. Khususan umuruddin, apalagi perkara-perkara agama. Ya. Sehingga ada masyayikh Mesir pernah cerita, di antara kesongongan orang-orang yang berani menampilkan diri ini, mereka bikin buku. Oke? Ada buku-buku, di antara banyak buku-bukunya ini, mereka ada yang berani nulis akhta nahwiyah fil Quran. Kurang ajar kan? Ini orang Arab nih. Kesalahan-kesalahan gramatikal di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab sumbernya hujah dari Al-Quran ini disalahin loh. Dan kemudian di antara mereka ada yang mengingkari dan mengatakan Allah yazlim, Allah berbuat kezaliman, nggak fair, nggak adil. Kenapa? Okay. Ada ayat-ayat yang dibuka dengan sad, dengan huruf-huruf kan? Yasin, gitu kan? Kaf, ha, ya, ain, sad, kaf. Oke? Zin? Ada ayat yang dibuka demikian ya? Mereka mengatakan Allah tidak fair di situ. Kenapa? Apalah dosanya huruf-huruf yang lain sehingga tidak disebutkan, sementara sebagian huruf disebutkan di dalam Al-Quran. Sengaco-ngaconya aja dan nulis buku. Dan bukunya ada yang mau nyetak dan ada yang mau ngejual, nyebarin. Ya, sengaco-ngaconya aja udah. Hah? Mau ngetop, berani gila udah. Tabawwal ala ma'i zamzam fatu'raf. Ente pengen ngetop? Hah? Kencingin air Zam-Zam. Ngetop ente semuka bumi. Sampai langit ngetop ente. Ya, berani gila, ngetop udah. Ya? Nah, jadi semua error dan penyimpangan yang terjadi di dalam umat ini semua berangkat dari masuknya orang-orang yang tak memiliki dasar keilmuan baik ke dalam ranah ilmu dan berani berbicara. Maka, nah di antara pesannya ya, semakin terarahkan kita semua penuntut ilmu lah. Kita semua penuntut ilmu ya. Nah, semakin kita terarahkan ke arah ini. Usahakan selalu batasi apa yang kita sampaikan hanya di dalam menerjemahkan apa yang datang dari para ulama. Posisikan diri kita selalu sebagai penerjemah aja. Oke? Ini akan lebih selamat. Apapun yang kita sampaikan dan lain-lain, pernah nggak coba pikir apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ajarkan dan lain-lain, batasi kalau bisa hanya bentuk itu adalah bentuk terjemahan dari apa yang kau pernah baca atau kau fahami dari penjelasan para ulama. Ini akan lebih selamat. Ya, ini selamatnya mereka yang berada di atas konsep ahlus sunnah, karena tidaklah mereka mengatakan sebuah perkataan kecuali mereka cari tahu dulu ada nggak yang mengatakan perkataan demikian sebelumnya. Gitu. Apa dia yang baru mengatakan perkataan ini? Oke, terutama di dalam masalah-masalah yang memang telah diriwayatkan dari salaf. Oh, permasalahannya ada dua macam kan? Permasalahan ada dua macam.
Permasalahan-permasalahan yang memang mau usul, mau furu', tapi udah diriwayatkan dari salafus saleh. Oke? Nah, konsep Ahlus Sunnah dalam hal ini, apabila di antara para salafus saleh hanya ada satu pendapat, maka itu ijma. Jangan bikin pendapat kedua. Di antara salafus saleh di dalam kasus tersebut hanya ada dua pendapat, jangan coba-coba bikin pendapat ketiga. Di antara salafus saleh di dalam permasalahan tersebut terdapat 3 pendapat, jangan coba-coba bikin pendapat keempat. Nah, selalu beredar di antara pendapat para salafus saleh. Kalaupun di perkara ijtihadiyah, biarkan kita ngikut ijtihad yang mereka udah ijtihadin. Udah, ikut pendapat itu aja. Oke? Ini permasalahan pertama yang memang telah diwariskan dari salaf. Ya, ini permasalahannya ada dari zaman dulu. Adapun perkara-perkara sekarang, perkara-perkara kontemporer dan lain-lain, yang memang tidak ada diwariskan dari salafus saleh pendapat dalam hal tersebut, maka kita melihat dan menimbangnya minimal di atas kaidah-kaidah yang berlaku dan berjalan dari salafus saleh. Kaidah-kaidah menimbang hukum yang berlaku dan berjalan dari salafus saleh. Jadi seseorang apabila sampai kepada perbedaan pendapat denganmu di dalam perkara-perkara ijtihadiyah, tapi dia juga emang berada di atas kaidah yang benar, kaidah yang diakui, maka nggak salah-salah juga, nggak bisa disalahkan karena dia melihat dari kaidah yang berlaku juga memang. Kalaupun mungkin sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang kau sampai kepadanya, gitu. Selama dia bukan lagi ngomong kaidah baru, dia bikin kaidah-kaidah baru dan lain-lain. Selama nggak begitu, maka ya boleh aja, nggak masalah. Karena itu permasalahan yang toh tidak datang dari salaf, nggak ada dari zaman dulunya. Permasalahan yang memang terbuka, permasalahan yang hanya terjadi di era-era sekarang, di abad-abad terakhir yang tidak ada dari zaman salaf. Adapun permasalahan yang udah datang dari zaman salafus saleh, maka udah nggak usah ijtihad, pakai ijtihad mereka aja. Ini lebih selamat. Ya, ini akan lebih selamat bagi seorang muslim yang mencari jalan keselamatan. Ya, qauluh illa man thabata ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi wa lam yatakhatta ahadan minhum. Kecuali mereka, yakni orang-orang yang bertahan di atas apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qaul di sini adalah keyakinan maksudnya, bukan ucapan aja, tapi mencakup sesuatu yang diyakini, pendapat pasti. Ya. Yang bertahan di atas perkara Rasul dan perkara para sahabat radhiyallahu anhum. Yani bertahan di atas ajaran mereka. Walam yatakhatta ahadan minhum. Mereka tak berani melampaui atau mendahului salah seorang pun di antara para salafus saleh. Ya. Maknanya apa? Ketika salafus saleh tidak berbicara di dalam perkara tersebut, kita pun nggak bicara. Kasus itu terjadi di zaman mereka, oke? Dan mereka tidak mengobok-ngobok ke situ, maka jangan ngedahuluin mereka. Ketika mereka tidak mengatakan tentang sesuatu bahwasanya itu baik mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak mau mengatakan hal tersebut juga. Makanya selalu kan di antara kaidah-kaidah kita, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai saja hal tersebut benar, baik, mereka duluan yang nyontohin. Kita nggak mau ngedahuluin para sahabat radhiyallahu anhu. Lam yaslam min hadhil afat al-kufr waz-zaygh wad-dhalal. Maknanya adalah tidaklah selamat dari error-error ini, dari kekufuran, dari penyimpangan, dari kesesatan dan dari inhiraf, ya, penyimpangan. Dari ta'adi wa taqatu'. Tidaklah selamat dari melampaui batas, keterlaluan melampaui batas, ya. Illa man tamassaka bima alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Tidaklah selamat dari error-error tersebut kecuali orang-orang yang bertahan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, kesemuanya berada di neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa yang satu golongan tersebut? Qal, Rasul pun berkata, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama
denganku dan para sahabatku. Jadi mereka yang metode berislamnya sama. Denganku dan para sahabatku. Gak mau mengatakan sesuatu yang belum pernah kita katakan. Gak mau meyakini sesuatu yang gak pernah ada keterangannya dari kita. Gak mau mengamalkan sesuatu yang belum pernah ada contohnya dari kita. Tuh lihat. Ya, hanya berakidah sebagaimana mereka berakidah, hanya beribadah sebagaimana mereka beribadah. Itu mereka yang selamat dan menjadi kelompok yang terselamatkan dari neraka. Ya, itu namanya al-firqah an-najiyah. Ya. Wa wasi'ahu ma wasi'ahum. Ya, mereka mendapatkan keluasan pada apa-apa yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum keluasannya. Maknanya apa? Alkitab wa sunnah. Wa ma alaihi salafus salih min as-sahaba wa tabi'in wal qurun al-mufaddalah wal a'immah. Lakinna al-mushkil fil ladhi yaqul hum rijal wa nahnu rijal wa laysa li kalamihim mizatun ala kalamina. Maknanya adalah mereka mencukupkan dirinya hanya pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah. Hanya pada apa-apa yang datang keterangannya dari kitabullah dan sunnah Rasul aja sallallahu alaihi wasallam. Udah, nggak mau hal-hal yang baru yang nggak ada keterangannya dari sana. Dari kitab wala dari sunnah. Tapi permasalahannya adalah, nah jadi para sahabat tuh mencukupkan diri di atas itu aja udah cukup. Agama tuh cukup segitu. Oke? Nah orang-orang yang selamat juga adalah orang-orang yang mencukupkan dirinya di atas konsep itu. Wasi'ahu ma wasi'ahu. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang berani berkata, mereka lelaki, kita juga lelaki. Nggak ada lebihnya pendapat mereka sama kita. Nggak ada bedanya. Begitu. Kurang ajar. Maka salafus saleh berani berkata demikian. Ya. Akhirnya berani mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang nggak ada pendahulunya dari salafus saleh. Ya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wa alima annahum kanu ala al-Islam as-sahih wal iman as-sahih. Para ahlu sunnah mengetahui bahwasanya mereka lah para sahabat radhiyallahu anhum itulah orang yang berada di atas keislaman yang benar, yang berada di atas konsep keimanan yang benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut di dalam firman-Nya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan kaum muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tuh, perhatikan hal tersebut. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, ayat tadi menjelaskan bahwasanya keridhaan Allah ada pada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni para kaum muhajirin dan ansar. Keridhaan Allah terbatas pada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam beragama. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Para kaum terdahulu, okay, dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar biihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka. Tuh. Wa radu an. Dan mereka pun hakikatnya meridhoi Allah. Jadi kalau ada satu kelompok yang paling pantas mereka mengaku lebih dekat kepada kebenaran, lebih tepat cara berislamnya, ketika manusia gaya berislam dan metode berislam yang berbeda-beda. Jadi kalau ada satu kelompok yang paling layak untuk mengaku bahwasanya mereka lebih dekat kepada kebenaran dan lebih tepat cara berislamnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kemudian orang-orang yang lebih dekat kepada kebenaran dan keselamatan adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di dalam berislam. Itulah orang yang paling pantas mereka mengaku-ngaku bahwasanya kebenaran ada pada kami. Itu paling layak mereka untuk mengakui hal tersebut dan diakui hal tersebut pada mereka. Para sahabat itulah yang paling tepat gaya berislamnya dan paling dekat dengan kebenaran. Gak masuk akal sebuah kaum yang datang kemudian
mengakui bahwa mereka lebih dekat kepada kebenaran daripada kaum terdahulu yang hidup bareng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diarahkan, dididik oleh Rasulullah. Itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Sehingga nggak masuk akal kalau seseorang taklid kepada sebuah kaum selain kaum yang hidup bareng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak masuk akal, nggak bisa diterima sama akal sehat. Nggak mantas ditaklidin seseorang atau sebuah kaum kecuali mereka yang hidupnya bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mau taklid sama yang pantas ditaklidin gitu loh. Maknanya gitu. Ya. Mau itiba sama orang-orang yang pantas untuk yuttaba, untuk diikuti. Ya. Dan Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Yani ini di dalam hadis wada. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat-wasiat terakhirnya dan menggambarkan permasalahan yang akan ditimpakan oleh Allah kepada umat. Yaitu apa? Perpecahan dan perselisihan. Dan Rasul memberikan solusinya Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita menghadapi kondisi demikian kelak. Iya kan? Alaikum bisunnati. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mahdi yani maf'ul. Maf'ulnya dari hidayah tuh. Mahdi. Yang senantiasa diberi petunjuk. Yang senantiasa dibimbing artinya. Min ba'di. Yang datang sepeninggalku. Addu alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah hal tersebut. Gigit dengan gigi geraham. Artinya pegang teguhlah hal tersebut. Ini pegang teguhlah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Falladhi yuridun najah fahadha tariquha. Maka orang-orang yang memang beneran mau mencari keselamatan, mencari kebenaran, maka inilah jalannya. Walladzi la yuridun najah, dan orang-orang yang enggak mau mencari jalan keselamatan, falahu makhtara li nafsi. Ya udah dipilih siapapun yang kau mau pilih untuk kau ikuti. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Walaysa ad-darar alaihi wahdah. Dan sungguh nanti madarat yang bukan hanya terjadi pada dirinya saja, bal innahu yatahammal athaman nas ma'a itsmi. Dengan ia mengikuti petunjuk yang lain selain petunjuk salafus saleh, kelak ia pun akan menanggung dosa-dosa yang ditanggung oleh para manusia. Tuh, kenapa? Dia menyebarkan ide-ide yang tidak datang keterangannya tidak dari Rasul, tidak dari salafus saleh, sehingga manusia mengikutinya di dalam kesesatannya tersebut. Maka ia pun menanggung dosa para manusia yang mengikuti kesesatannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm." Tuh. Ya, mereka kelak akan membawa dosa mereka tunai di hari kiamat. Nggak berkurang dosa-dosa mereka. Bahkan dosa orang-orang yang mengikuti mereka. No. Orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mereka sesatkan. No. Orang-orang yang mereka sesatkan tanpa keilmuan. Ini orang-orang yang nggak punya ilmu. Tanpa mereka sadari akhirnya disesatkan. Ya. Ala sa'ma yazirun. Sungguh seburuk-buruknya, sungguh betapa buruk apa yang mereka tanggung kelak nanti. Innahu bila syak anna sahabah wal qurun al mufaddalah hum alladhina ala al-islam as-sahih. Sesungguhnya tidak diragukan lagi, para sahabat itulah radhiyallahu anhum dan generasi terbaik, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka lah yang berada di atas metode berislam yang tepat, metode berislam yang benar. Fa kaifa tatrukuhum wa tadhhab ila man la yudman annahu ala ad-din as-sahih wala ala al-haq. Nah, bagaimana mungkin seorang yang berakal sehat akan meninggalkan ajaran yang datang dari salafus saleh dan kemudian mengikuti ajaran yang datang dari orang-orang lain, kaum-kaum lain yang tidak lebih dekat kepada kebenaran daripada salafus saleh, yang tidak ada jaminannya dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka di atas kebenaran. Sebagaimana salafus saleh berada di atas kebenaran, datang jaminannya dari Allah dalam banyak ayat, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Ya. Faqalladahum dinahu wastarah. Qalladahum yani ittaba'ahum. Para ahlu sunnah
mentaklidkan agamanya kepada para salafus saleh, wastara, sehingga itu mereka tenang, rahat, tenang. Ya, bertaklid kepada mereka, yakni mengikuti mereka, walladzina tabauhum bi ihsan. Sebagaimana Allah firmankan tadi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni berittiba kepada mereka, kepada salafus saleh dengan baik. Al-murad bitaklid huna al-ittiba. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah berittiba. Qauluh. Perkataan al-Imam rahimahullah, wa alima anna ad-dina innama huwa bitaklid wa taklid li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ahlu sunnah menyadari, mengetahui bahwasanya agama ini emang harus dengan taklid. Harus dengan taklid. Dan taklid layaknya hanya kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kama dzakarna al-murad bitaklid, at-taklid as-sahih wa huwa al-ittiba. Sebagaimana yang telah kita jelaskan berulang-ulang. Ketika dibilang taklid adalah maksudnya taklid yang benar, bukan taklid yang buta. Ya, taklid yang tepat, taklid yang ideal, yang benar. Yang dimaksud adalah berittiba. Ya. Sebagaimana Yusuf alaihi salam berkata, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun." Sesungguhnya aku meninggalkan agama sebuah kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir dan mereka kufur kepada hari akhir. Wattaba'tu millata abai, dan kemudian aku berittiba, tuh mengikuti, bertaklid kepada agama abai, ya, ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq, wa Yaqub, ya, yaitu agamanya Ibrahim, agamanya Ishaq, agamanya Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Fattiba'us salafus salih wal haq. Maka berittiba, kalaupun mau berittiba kepada salafus salih, itulah ittiba yang hak. Bertaklid, kalaupun mau bertaklid, bertaklidlah kepada salafus salih. Itulah taklid yang hak, yang ideal, yang benar. Ya? Walaysa fihi laumun idza taba'ta haula. Enggak ada celah sama sekali apabila kalian bertaklidnya, seseorang bertaklidnya kepada para sahabat, itu enggak bisa dicela. Tapi seseorang bertaklidnya kepada kaum lain, maka bisa dibilang kalian ini ta'assub dan lain-lain. Oke? Tapi bertaklid kepada para sahabat, ta'assub enggak? Salah enggak? Sama kayak seperti seseorang ta'assub haram enggak? Haram. Oke. Tapi ta'assubnya kepada Islam, benar enggak? Lah wajib. Kalian hanya meyakini bahwasanya agama Islam doang yang benar dan agama lain salah, tuh. Ta'assub enggak? Ta'assub kepada Islam begitu. Benar enggak? Bukan benar, itu wajib malah. Bukan cuma benar standarnya. Lu enggak mau begitu, jangan pilih Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebagaimana bertaklid kepada kaum-kaum lain, maka tercela seseorang membatasi kebenaran hanya ada pada kaumnya. Tapi bertaklid kepada para manusia yang hidupnya bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ayat-ayat Al-Quran turun dari kasus-kasus yang terjadi di antara mereka sehingga mereka paling paham. Hadis-hadis Rasul diucapkan dari kasus-kasus yang terjadi di antara mereka sehingga mereka paling paham maksudnya. Yang dimana mereka kalau keliru salah ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka benar dibenarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Allah bilang bahwa saya keridhaan Allah ada pada golongan itu dan generasi itu dan orang-orang yang mengikutinya. Bertaklid kepada kaum yang kayak begini, lah mulia, wajib malah hukumnya. Berittiba kepada manhajus salaf, berittiba kepada manhajus salaf, ma hukmu? Apa hukum berittiba kepada manhajus salaf? Apa hukum seseorang mengikuti manhaj salaf ini apa? Wajib. Meninggalkannya wajib itu artinya apa? Kalau wajib ditinggalin artinya apa? Dosa. Oke? Kenapa? Karena Allah mengancam mereka yang mengkhilafi jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Rasul pun menjelaskan hal tersebut di dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, menentang Rasul, yakni bukan aku menentang Rasul, bukan begitu kan? Ya, tapi mengambil jalan lain selain jalan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini hal-hal yang enggak ada keterangannya dari Rasul, melakukan ibadah-ibadah yang enggak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Mayyusyaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya
petunjuk. Yani kalau dia nggak tahu wajar, uzur. Tapi setelah datang padanya petunjuk, setelah seseorang menyampaikan bahwa apa yang kau lakukan ini nggak ada keterangannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kau yakini ini nggak ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah baik di akidah ataupun di ibadah. Tapi ngotot dia tetap di situ, tetap melakukan hal tersebut. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian mereka mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika disebut di sini maka otomatis yang paling layak yang dimaksud oleh Allah orang-orang beriman di sini orang-orang yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan sahabat radhiyallahu anhu. Ketika ayat itu turun siapa yang beriman? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka mengkhilafi jalannya orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an artinya mengkhilafi jalannya para sahabat. Otomatis artinya itu udah. Itu instan, arahnya ke situ, tafsirannya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian ia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani, kami akan hiasi kesesatan mereka sehingga mereka semakin larut di atas kesesatannya. Nuzayyinu lahu dhalalatih, kata Ibnu Katsir. Kami hiasi bagi mereka kesesatan-kesesatan mereka sehingga mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Berani mati di atasnya. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kelak kami lemparkan mereka ke dalam neraka. Wa sa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat. Ya? Maka mengikuti jalan orang-orang yang beriman dari ayat yang terdapat ancaman begini. Apa hukumnya mengikuti jalan orang-orang yang beriman? Wajib. Dan siapa orang-orang yang beriman tersebut? Sahabat radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengarahkan kita kepada hal kesimpulan tersebut. Maka hukum mengikuti manhaj salafus saleh wajib fardu ain atas setiap muslim. Berdosa seseorang yang memilih jalan lain selain yang datang dari salafus saleh. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mengikuti salafus saleh huwal haq, itulah yang hak. Walaysa fihi laumun idza taba'ta haula. Enggak ada celaan bagi mereka yang mengikuti para salafus saleh. Innamal laum. Adapun yang layak dicela, idza taba'ta man la yasluhu lil ittiba. Orang-orang yang enggak layak untuk ditaklidin. Nah, itu dicela pantas. Ya, orang-orang yang enggak ada kelayakannya, enggak ada capability-nya untuk ditaklidin, diittibain. Ya. Waqtadaita biman la yasluh lil qudwah, sehingga kau mengikuti orang-orang yang enggak layak untuk dijadikan tauladan. Itu celak baru pantas. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum.